Ini adalah kasus kehamilan dari seorang ibu pada usianya 31 minggu yang tidak dirujuk ya, tapi hanya diinfokan agar mencari saya sebagai konsultan feto maternal. Ibu coba cari dokter Wiku, lihat kenapa ini dengan jantung bayinya ya. Sementara si ibu ini melakukan pemeriksaan rutin kebetulan pada 2 dokter yang pertama hingga 30-an minggu ini tidak ada masalah. Terus ibu pindah ke sejawat yang lain baru curiga. Katanya jantungnya bergeser. Yang dicuriga itu ususnya menuju ke rongga dada ya, istilahnya hernia diafragma. Cuma pada saat saya melakukan pemeriksaan saya tidak melihat ada usus di rongga dadanya ya, jadi dada si bayi maksudnya. Tapi yang saya lihat ini kenapa jantungnya bentuknya begini kok. Jantung itu kan ada 4 ruang ya, kanan dan kiri, 4 atas bawah. Ini kok kelihatan jantungnya membesar, terus kenapa bentuk ruangannya kok tidak seimbang ya, seolah-olah sisi kanan lebih besar daripada sisi kiri. Terus di sekeliling jantung isinya kok air itu, yang gelap itu air ya. Sudah jantungnya membesar, isinya air. Kalau air itu namanya efusi, perikardial efusi. Jadi kalau kita yakin bahwa dokter yang memeriksa sebelumnya tidak ada masalah, artinya ya baru terjadi kan. Tapi begitu saya lihat ini kok, ini ada penyumbatan dari jantung kirinya, dari aorta ya, yang keluar dari bilik kiri atau ventricle kiri itu menyempit. Jadi namanya koarktasio aorta atau stenosis aorta, menyempit pembuluh darah jantung utamanya aorta itu. Makanya kelihatan kok jantung sebelah kanannya membesar, jantung sebelah kirinya kok kecil, jadi tidak simetris. Ini masuk dalam penyakit jantung bawaan ya, ini bukan karena tiba-tiba. Jadi kalau ibu-ibu ingin tahu ukuran jantung itu, mau jantung bayi, mau jantung dewasa, kira-kira coba saja kepalkan tangan kita ya, satu kepalan tangan kita itu taruh di dada kita. Nah, kira-kira kan satu kepal tangan kalau ada di rongga dada kita kan berarti kira-kira sepertiga dari rongga dada kita itulah jantung ya, seukuran kepalan tangan kita masing-masing. Termasuk ini ya seukuran kepalan tangannya bayinya sendiri. Jadi kira-kira rongga dada itu hanya ditempati 30% besarnya jantung. Nah sekarang kalau besarnya jantung ini dibandingkan rongga dada ini sudah 70% lebih jantung itu membesar, kardiomegali namanya. Disertai dengan jantung kiri yang lebih kecil, jantung kanannya membengkak. Jadi jantung kiri namanya hypoplastic left heart. Jantung kirinya menciut, ditambah lagi ada pembuluh darah aorta yang menyempit ya, koarktasio aorta namanya. Ini jelas suatu kelainan jantung yang cukup berat ya, dan baru kita ketahui ya. Masih untung dokter yang terakhir mengetahui, sejawat yang terakhir lalu. Jadi dia tidak merujuk resmi tapi hanya lisan begitu. Ibu coba cari feto maternal konsultan, coba cari dokter Wiku ya. Ya sebaiknya memang harus ada rujukan, surat tertulis, artinya kita tahu apa kita pantau itu dari awal sudah jelas. Karena kalau kondisi seperti ini bukan kondisi yang baru muncul ini ya, seharusnya ada sejak awal ya. Karena kan kita kalau melihat pemeriksaan rutin kita sudah tahu, oh jantung kok sampai membesar 75% mengisi rongga dada ya. Ini saya sambil melihat aliran darahnya yang tadi. Ya, jadi jantung kirinya tuh menciut,
aorta atau pembuluh darah utamanya itu sempit. Jadi ini adalah penyakit jantung bawaan. Sementara kondisi bayi yang lain ini normal, tidak ada apa-apa ya. Dan kita lihat wajah, tulang hidung juga normal, tapi karena ibunya tidak melakukan pemeriksaan genetika kan, kayak NIPT itu ya, non-invasive prenatal test, ya ada baiknya kita lakukan ya, meskipun sudah tidak akan merubah apapun lagi, kondisinya tetap dengan kelainan jantung bawaan. Ya, ini profil wajah, tidak ada masalah, wajah normal. Dan pertumbuhan bayi semuanya juga normal. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan terhadap jantung si bayi ya? Ibunya bisa kita konsulkan ke dokter jantung anak sebelum lahiran itu ya, kita bisa cari ya kardiologi anak. Meskipun kalau masih dalam kandungan itu wilayah dokter kandungan, konsultan feto seperti saya itu untuk mendiagnosa, tapi tidak salahnya kita kolaborasi dengan dokter jantung anak ya setelah lahir, tapi boleh kita tanyakan. Karena nanti kan tindakannya akan dilakukan oleh dokter jantung anak maupun nanti dokter bedah jantung anak. Jadi ya kita anjurkan coba ibu nanti tanya dulu ke dokter jantung anak ya. Ini bagian kepala tidak ada masalah, semuanya normal. Masalahnya nanti kan begitu dia lahir ya, kemungkinan kan bayinya membutuhkan suatu tindakan segera. Kondisi jantung kiri yang menjiut atau hipoplastik lever itu membutuhkan tindakan koreksi. Ya saya tidak tahu tekniknya seperti apa, yaitu dokter bedah jantung yang harus melakukan. Entah dia mau memperlebar saluran jantungnya atau bagaimana, saya sendiri tidak tahu ya, bukan bidang saya. Ini tulang hidungnya normal ya. Yang jelas nanti kalau begitu lahir ya, pertanyaannya apakah dengan operasi itu akan memperbaiki kondisi bayi ya, kemudian apakah kondisi bayi kemudian bisa pulih kembali, itu kita belum ketahui. Yang jelas kita harus edukasi ya kemungkinan terburuk, termasuk bila kemungkinan terburuknya menunggu waktu nanti harus dioperasi, mau di mana ya, kemudian bagaimana pengcoverannya ya, seperti asuransinya BPJS. Maka sudah saya anjurkan ya dari awal ibu sudah urus BPJS untuk bisa operasi bedah jantung anak terbuka nanti. Karena tindakan koreksi wajib, ini tidak bisa kita diamkan, kecuali ya ibunya sudah menyerah ya, kita tidak mau berjuang lagi. Jadi ini yang kita bandingkan, ukuran jantung 15,65 cm kelilingnya, kita bagi rongga dada 20,8, bayangkan aja 20 lingkarannya. Berarti kalau separuh kan 50%, 10, ini sudah 15, berarti sekitar 75% rongga dada diisi oleh jantung. Dok, ini kalau membesar terus ya, kalau membesar terus jantungnya bisa tidak muat lagi di rongga dada dan langsung ya berhenti fungsinya. Sekarang masa di dalam kandungan apa yang bisa kita lakukan ya tidak ada. Maka ya kita akan tunggu sampai ini nanti lahir. Apakah kita akan melakukan intervensi secepatnya 33 minggu misalnya, sebelum jantung itu makin membengkak atau makin bertambah parah. Masalahnya nanti begitu bayi ini lahir ya, apakah pembengkakan jantung itu langsung segera berhenti, langsung kempes? Ya tidak mungkin. Karena kelainan jantung ini harus dikoreksi dulu. Dok, setelah dikoreksi jantungnya langsung kempes? Ya belum tentu. Ya ini dilematis. Nah ini testisnya, bayinya laki tapi testisnya isinya air, itu hidrokel namanya. Testis yang berisi air. Saya tidak melihat kelaminnya ya, burungnya saya tidak lihat itu. Maka hati-hati juga apakah dia membawa kelainan genetik ya. Kelaminnya laki tapi mungkin kromosomnya bisa lain-lain, bisa XYY atau XXY. Maka juga saya anjurkan periksa genetika lah Bu.
Ya ini namanya hidrogel, jadi testisnya si bayi itu isinya air itu. Ya, bijinya atau testikelnya normal enggak, belum tentu ya. Ketuban jumlahnya normal, artinya bayinya bisa berkemih dan menelan normal ya. Ini struktur kaki ya, struktur kaki juga tampak baik, tidak ada masalah. Jadi setelah ini ya kita anjurkan, Bu, ya nanti Anda kembali dulu pada dokter yang menyuruh ke saya kan, meskipun lisan ya, Ibu kembalilah yang kepada dokter yang menemukan itu. Terus nanti Ibu siap-siap lah dirujuk mungkin ke center untuk perawatan operasi jantung anak setelah lahir ya kita coba berjuang. Ini aliran darah dari tali pusatnya bagus. Ya, dengan segala harapannya apakah operasi jantungnya nanti bisa berhasil kita belum tahu. Yang penting ya sekarang kita sudah ketahui ini bukan kasus hernia diafragmatika seperti yang dicurigai. Ini adalah kasus kelainan jantung bawaan ya, jantung yang membesar, jantung kirinya menyempit, dan aorta atau pembuluh darah utama jantungnya menciut. Minggunya 31 tapi berat bayinya normal, ini ukuran-ukurannya ya. Saya sudah edukasi sejelasnya kepada si ibu. Kebetulan pasien hari ini ya, dan anak pertama lagi. Ibu bersiap-siap ya kalau nanti untuk konsultasi ke jantung, nanti untuk direncanakan, jadi jauh-jauh hari sudah harus persiapan. Ya, cobalah jangan menyerah, siapa tahu ada mujizat pasca operasi jantungnya bisa direkonstruksi kembali fungsinya ya. Ini kelainan jantung bawaan, kardiomegali dan hypoplastic left heart syndrome.